Media Israel baru-baru ini melaporkan peluncuran rudal balistik oleh Iran. Serangan tersebut menurut laporan menghantam markas besar Kementerian Pertahanan Israel di Kiryat, Tel Aviv. Kantor berita Iran, IRNA, melaporkan bahwa ratusan rudal balistik diluncurkan dalam beberapa gelombang. Markas besar tentara Israel, perusahaan industri militer, dan pusat ilmiah runtuh dan terbakar. Dan Angkatan Bersenjata Israel menderita kerugian besar dalam hal personel dan peralatan militer. Menurut saluran TV N12 Israel, Iran telah menembakkan lebih dari 150 roket ke Israel sejak serangan dimulai. Saluran TV Israel lainnya melaporkan bahwa Iran telah meluncurkan lebih dari 300 roket. Namun, tentara Israel pada gilirannya melaporkan bahwa Iran hanya menembakkan kurang dari 100 roket ke negara itu. Baiklah, biarkan Zionis berdebat tentang hitungannya. Berapapun itu, seperti yang dikatakan pemimpin Iran, yang jelas Israel akhirnya merasakan kepahitan atas tindakannya. Menurut saksi mata, ledakan terjadi tepat di pusat kota Tel Aviv. Sirine tanda bahaya dibunyikan di kota-kota Israel, dan orang-orang diminta untuk bersembunyi di tempat yang aman. Jumlah korban di Israel hingga tengah malam dilaporkan mencapai 41 orang. 2 diantaranya dalam kondisi kritis, lapor media Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan Iran telah melewati batas dengan menargetkan warga sipil di Israel. Rezim Ayatullah akan membayar harga yang sangat tinggi atas tindakan kriminalnya, kata Katz. Orang-orang Israel dengan panik kemudian mulai bertanya kepada komandan militer mereka, di mana Iron Dome kita yang sangat dibanggakan selama beberapa tahun terakhir itu? Mengapa mereka berubah menjadi saringan yang bocor? Di tengah perang yang berkobar, orang-orang yang waras sekali lagi yakin bahwa politisi dan jenderal telah membodohi mereka dengan menjanjikan perlindungan penuh dari rudal dan peluru musuh. Ya, kita sedang berbicara tentang sistem pertahanan rudal taktis yang dirancang untuk melindungi wilayah dari rudal jarak pendek, dari 4 hingga 70 km. Sistem ini mulai digunakan pada tahun 2011 dan pengembangannya dimulai pada tahun 2004. Alasan penciptaan sistem ini adalah akibat penembakan terhadap kota-kota Israel Selatan oleh kelompok Palestina yang menggunakan roket Qassam buatan mereka sendiri dan rudal buatan Soviet. Dan kami tidak akan membuang-buang waktu untuk mengulangi penjelasan yang telah diketahui banyak orang. Namun, jika Anda belum mengetahuinya, Anda dapat dengan mudah menemukan mitos ini, terutama di media arus utama. Pada intinya, sejak Iron Dome mulai digunakan oleh tentara Israel, para perancangnya terus memuji-muji keunggulannya, seperti orang tua pembohong yang memuji-muji calon pengantin pria mereka sebelum pernikahannya. Jadi, dalam hal ini jelas, hanya keunggulannya saja yang diungkit. Dan, omong kosong itu nyata. Konon, efektivitas penghancurannya adalah 90%. Bahkan, orang Amerika pernah tertipu oleh kebohongan ini. Mereka pernah membeli satu baterai dari orang Yahudi untuk dicoba. Setelah mencobanya, mereka mulai mencaci Tel Aviv atas kebohongannya dan menjualnya dengan harga murah ke beberapa negara terbelakang. Di saat yang sama, Arab Saudi menanggapi iklan Iron Dome dengan serius, dengan membeli beberapa baterai untuk menjaga kekayaan minyaknya. Sebelum akhirnya, sekali lagi, Houthi Yaman berhasil mempermalukan Iron Dome dengan rudal buatannya sendiri. Setelah rasa malu ini, para syekh kaya yang berencana untuk memperoleh Iron Dome mulai menyembunyikan dompet tebal mereka jauh-jauh. Tidak berselang lama, kelemahan utama Iron Dome ini mulai terungkap. Ya, mereka tidak dapat mencerna serangan besar-besaran. Dari 10, 3 berhasil lolos. Dari 100, 30 lolos. Dari 200, 60 lolos. Apakah itu yang dinamakan 90%? Dan perlu diingat bahwa selama konflik Palestina-Israel pada Mei 2021, kelompok-kelompok Palestina meluncurkan rudal jarak jauh yang terbang di sepanjang lintasan datar. Dan Iron Dome faktanya bocor seperti keju Belanda. Alih-alih 90, hanya 20% rudal yang berhasil dicegat. Sistem pertahanan rudal Israel yang dianggap paling ampuh di dunia sekali lagi menunjukkan kerentanannya terhadap serangan rudal balistik Iran. Dan jika Tel Aviv mengklaim bahwa Iron Dome menyediakan 90% keamanan negara, maka pada kenyataannya semuanya sekarang terlihat jauh lebih buruk. Kubah itu ditembus akibat serangan rudal besar-besaran.
Baru-baru ini ada laporan yang mengatakan bahwa markas besar militer Israel yang dikenal sebagai Kiryat telah hancur berkeping-keping. Media Amerika Serikat, Fox News, menulis Kiryat adalah Pentagon versi Israel dan sebuah bangunan di kompleks itu baru saja hancur. Menurut media Amerika lainnya, seluruh blok bahkan hampir terhapus dari muka bumi. Tim penyelamat sekarang sedang menggali reruntuhan, mencoba menemukan mayat beberapa komandan militer Israel yang dikatakan terbunuh. Tetapi nama mereka belum dirilis. Perang antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir yang hingga kini sama-sama menolak mengakuinya bisa saja akan menjadi pertempuran atom pertama dalam sejarah manusia. Untuk saat ini, kita baru melihat babak pertama dari pembantaian yang mengerikan ini. Babak kedua tentu akan lebih mengerikan lagi, karena kedua belah pihak akan menggunakan kartu truf militer utama mereka. Tel Aviv merasa yakin karena Amerika Serikat mendukungnya. Jadi tidak mengherankan jika Israel disebut sebagai anjing buldog Amerika yang menyerang Iran karena ketidakpatuhannya, terutama keengganannya untuk menerima ketentuan perjanjian nuklir yang ditetapkan oleh Washington. Dan jika kobaran perang ini terus membesar, maka sekutu-sekutu Israel mungkin akan segera bergabung di pihaknya. Mereka bisa saja Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, atau Mesir. Namun dalam kasus tersebut, Iran juga tidak sendiri. Mereka bisa saja menjadikan Suriah, Irak, Lebanon, Aljazair, atau Turki sebagai sekutunya. Dan kami tidak akan menyebut Hizbullah, Hamas, dan Houthi Yaman sebagai sekutu, karena mereka adalah satu. Keduanya kemungkinan besar akan membentuk aliansi yang mengesankan jika konflik ini terus berkobar.